Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Sobahal khair. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih belajar pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran tahsin. Tahsinu litilawati wa kitabatil Quran, yaitu untuk memperbaiki tulisan dan bacaan pada Al-Quran kita. Pada bab selanjutnya kita akan membahas kelompok bunyi huruf dalam metode idgham. A. Pengertian metode idgham. Pada setiap huruf hijaiyah itu mempunyai karakter bunyi yang sama, menyerupai dan berdekatan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Maka seharusnya kalian harus mengetahui bagaimana cara mengucapkan setiap huruf tersebut apabila bertemu antara satu dengan lainnya dalam satu bacaan. Oleh karena itu, kalian harus mempelajari yang namanya metode idgham. Apa sih metode idgham? Metode idgham ialah metode mengucapkan terhadap bunyi dua huruf hijaiyah yang bertemu dalam satu bacaan berdasarkan pada sifat dan makhrajnya. Jadi, apabila ada dua huruf hijaiyah yang makhraj dan sifatnya hampir sama bertemu dalam satu bacaan. B. Beragam bunyi dalam metode idgham. Metode idgham memberikan peran yang amat sangat penting dalam pengucapan ragam bunyi huruf yang memiliki kesamaan bunyi, baik bunyi berdasarkan makhrajnya maupun sifatnya. Oleh karenanya, kalian harus bisa membedakan bunyi huruf yang berasal dari pertemuan antara dua huruf dalam satu bacaan Al-Quran. Nah, beberapa ragam bunyi huruf tersebut dibagi menjadi 3 oleh metode idgham. Di antaranya yang pertama, 1. Bunyi dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya. Yang kedua, bunyi dua huruf yang beda sifat atau bunyi namun menyerupai makhrajnya. Yang ketiga, yaitu bunyi dua huruf yang beda sifat atau bunyi akan tetapi berdekatan makhrajnya. Dan ketiga ragam huruf tersebut kalian harus lebih teliti saat membaca Al-Quran. Kenapa? Karena jika tidak teliti, boleh jadi kalian akan membacanya dengan beragam bunyi bacaan yang disebabkan oleh hukum nun sukun dan mim sukun atau bacaan qalqalah. Seperti contoh kita lihat di halaman 35 contohnya. Yang pertama, fabarobihat tijaratuhum. Di situ terdapat dua huruf hijaiyah yang sama. Nah, bagaimana cara membacanya? Maka cara membacanya harus memasukkan huruf ta yang pertama dimasukkan kepada huruf ta selanjutnya. Jadi bacanya famarobihat tijaratuhum. Selanjutnya yaitu contoh wa in uttum udna. Di situ terdapat huruf dal dan huruf ta. Di situ hurufnya bunyinya hampir sama antara huruf dal dan huruf ta. Maka cara membacanya harus diidghamkan juga. Memasukkan huruf dal kepada huruf ta. Wa in udtum udna. Terakhir, contoh yang terakhir yang secara
jenis bunyinya hampir sama berdekatan dengan huruf lainnya. Alam nakhluqukum. Nah, dari situ terdapat huruf qaf dan huruf kaf. Ingat, berbeda huruf qaf dan huruf kaf. Nah, itu hampir sama. Maka cara membacanya harus diidghamkan juga. Huruf qafnya dimasukkan ke dalam huruf kaf. Maka cara membacanya menjadi alam nakhluqukum. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan seksama. Terakhir, Bapak memberikan soal kepada kalian. Carilah contoh metode idgham di juz 30. Baik metode idgham itu bunyi dua hurufnya sama antara sifat dan makhrajnya seperti tadi fama robihat tijaratuhum, tak bertemu dengan tak, maupun bunyi dua huruf yang berbeda bunyinya akan tetapi makhrajnya hampir sama seperti contoh yang kedua wa in udtum udna, dan yang terakhir bunyi dua huruf yang beda sifatnya akan tetapi makhrajnya berdekatan. Nah, jadi kalian cari contohnya tersebut di juz 30. Baik, hanya itu yang bisa Bapak berikan kepada kalian semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.